yaitu isim-isim yang majrur. Isim-isim yang majrur. Seperti yang sudah saya terangkan bahwa isim itu i'rabnya antara 3 saja, yaitu marfu, mansub, majrur. Marfu, mansub, majrur. Marfu itu kalau huruf terakhirnya dhammah. Muhammadun misalnya, qala Muhammadun, Muhammadun isim marfu. Kemudian yang kedua, isim mansub kalau huruf terakhirnya berharakat fathah. Ra'aitu Muhammadan. Muhammadan adalah isim mansub. Yang ketiga adalah isim majrur, ya. Isim majrur. Ya, kalau huruf terakhirnya harakatnya apa? Kasrah. Misalnya lillahi, ya, Rabbi, Ar-Rahmani, Ar-Rahimi, Maliki, Yaumi, Ad-Dini. Itu semuanya isim majrur. Nah, tetapi yang majrur itu ada 2. Yang majrur itu atau isim yang majrur itu ada 2. Yaitu apa? Yaitu al-mudhafu ilaihi, bukan mudhaf, tapi al-mudhafu ilaihi. Al-mudhafu ilaihi termasuk isim yang majrur. Seperti kita mengatakan Rasulullahi, Baitullahi, Naqatallahi. Itu semuanya apa? Mudhaf ilaihi, huruf ya, kata yang terakhir adalah mudhaf ilaihi. Nah, mudhaf ilaihi termasuk isim yang majrur. Mudhaf ilaihi termasuk isim yang majrur, ya. Taib. Penggabungan, apa makna mudhaf ilaihi tadi? Apa makna apa makna idhafah? Penggabungan 2 kata tapi tidak membentuk kalimat sempurna. Ya, idhafah itu adalah penggabungan 2 kata tapi tidak membentuk kalimat sempurna, ya. Contoh saya katakan kitabullah, ya kan, kitab Allah. Itu belum kalimat sempurna, belum kalimat sempurna. Rasulullah belum kalimat sempurna. Kalau kamu mau membentuk kalimat sempurna mesti ditambahkan kata yang lain. Rasulullahi, ya, misalnya sadiqun, ya, Rasulullah itu jujur, itu dia kalimat sempurna. Tapi penggabungan mudhaf dan mudhaf ilaih dia belum membentuk kalimat sempurna. Jadi pengertian idhafah itu adalah, ya, penggabungan 2 kata tapi belum membentuk kalimat sempurna. Kemudian, ya, antara mudhaf dan mudhaf ilaih ada huruf jar muqaddar yang diperkirakan. Antara mudhaf dan mudhaf ilaih, antara kata yang pertama dan kata yang kedua ada huruf jar. Namanya huruf jar muqaddar, huruf jar yang kita perkirakan, ya. Huruf jar yang kita perkirakan. Apa huruf jar yang kemungkinan ada antara mudhaf dan mudhaf ilaih? Min, kemudian fi dan lam. Contoh misalnya kita katakan apa namanya? Kitabut talibi, buku murid. Nah, kitabu mudhaf, at-talibi mudhaf ilaih. Apa huruf jarnya kira-kira antara mudhaf dan mudhaf ilaih? Lam. Asalnya apa? Kitabun lit-talibi. Kitabun lit-talibi. Baitul ustazi. Baitu mudhaf, al-ustazi mudhafun ilaih. Apa huruf jarnya kira-kira antara mudhaf dan mudhaf ilaih ini? Baitun minal ustad, baitun fil ustad, atau baitun lil ustaz? Baitun lil ustazi. Baitun lil ustazi. Al-ustazi mudhafun ilaih, ya. Itu huruf jar yang pertama yang diperkirakan antara mudhaf dan mudhaf ilaihi, yaitu lam. Kalau dia menunjukkan kepemilikan, ya, atau menunjukkan ikhtisas, kekhususan. Ya. Yang kedua huruf jar yang diperkirakan ada antara mudhaf dan mudhaf ilaih adalah min. Apa? Min. Seperti dikatakan khatamuz zahab, cincin emas. Khatamuz zahab, cincin emas. Khatamu mudhaf, az-zahab mudhaf ilaihi. Apa huruf jarnya antara khatam dan az-zahab? Huruf jarnya apa kira-kira? Min atau lam atau fi? Min. Huruf jarnya adalah min. Khatamuz zahab asalnya khatamun min az-zahab. Khatamun min az-zahab, cincin dari emas. Paham? Babul hadidi, pintu besi. Apa asalnya? Babun minal hadidi. Huruf jarnya apa? Huruf jar diperkirakan antara mudhaf dan mudhaf ilaih di sini apa? Min. Asalnya babun minal hadidi. Babun minal hadidi, pintu dari besi. Yang ketiga huruf jar antara mudhaf dan mudhaf ilaih adalah fi. Seperti dikatakan zamilut tirasati, teman belajar. Itu makna huruf jarnya apa? Zamilut tirasati. Apa huruf jarnya? Zamilun fit dirasati, teman dalam belajar. Ya, teman dalam belajar. Zamilut dirasati, teman dalam belajar. Nah, itu huruf jarnya antara mudhaf dan mudhaf ilaihnya. Syarikul hayati, teman hidup. Apa huruf jarnya antara mudhaf dan mudhaf ilaihnya? Apa huruf jarnya? Min atau lam atau fi? Fi. Syarikun fil hayati, teman dalam hidup.
Jadi ada huruf jar yang diperkirakan antara mudhaf dan mudhaf ilaih, itu namanya huruf jar muqaddar. Huruf jar yang diperkirakan ada antara mudhaf dengan mudhaf ilaihi. Taib. Ada dua hal yang tidak boleh ada pada mudhaf. Apa itu? Tidak boleh mudhaf bertanwin. Tidak boleh kitabun at-talibi, baitun al-ustazi, nggak boleh. Mudhaf tidak boleh bertanwin. Tidak boleh mudhaf itu bertanwin, baik tanwin dhammatain, fathatain, kasratain. Yang pasti bahwa mudhaf itu tidak boleh bertanwin. Paham? Yang kedua, mudhaf tidak boleh apa? Apa Pandu? Au aja. Itu soalnya udah. Oh, mudhaf tidak boleh bertanwin. Satu lagi. Mudhaf tidak boleh. Di mana? Alif lam di mana? Di depan. Di depan. Mudhaf tidak boleh ada alif lam di depan. Boleh enggak al-kitabullahi? Boleh. Enggak boleh. Yang benar apa? Kitabullah. Rasulullah boleh enggak ar-rasulullahi? Boleh. Rasulun Allahi? Enggak boleh juga. Dua hal yang tidak boleh ada pada mudhaf. Tidak boleh di akhirnya ada tanwin dan tidak boleh di awalnya ada alif lam. Baik. Kemudian mudhaf ilaih termasuk isim yang majrur. Ya, coba kamu perhatikan contoh-contoh tadi yang kita buat tadi. Kitabut talibi, baitul ustazi, ya, Rasulullahi, syarikul hayati, kitabu zaidin, kitabul ustazi, apalagi tadi? Ya. Zamilut dirasati, syarikul hayati. Kata yang kedua itu namanya mudhaf ilaih dan dia majrur. Apa dia hukumnya? Marfu, mansub atau majrur? Majrur. Mudhaf ilaih itu termasuk isim yang majrur. Mudhaf ilaih itu termasuk isim yang majrur. Ya, itu kaidahnya itu yang harus diingat. Mudhaf ilaih termasuk isim yang majrur. Baik. Nah, contoh di buku misalnya Al-Qur'anu kitabullahi. Mana mudhaf ilaih di sini? Mana mudhaf ilaih? Mana mudhaf ilaih pada contoh ini? Al-Qur'anu kitabullahi. Yang majrur mana? Mana isim yang majrur? Kan tadi saya jelaskan bahwa mudhaf ilaih itu isim yang majrur. Mana isim yang majrur di sini? Al-Qur'anu kitabullahi. Mana isim yang majrur? Allahi. Jadi mudhaf ilaih adalah Allahi. Mudhafnya mana? Kitabu. Kitabu mudhaf, Allahi mudhaf ilaihi. Mudhaf ilaih termasuk isim yang majrur. Ya, seperti di surah An-Nas tadi, ya. Qul a'udzu bi rabbin nas. Rabbin nas mudhaf dan mudhaf ilaihi. Ilahin nasi, ilahin nas mudhaf dan mudhaf ilaihi. Ya, qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nasi. Maliki mudhaf, an-nasi mudhaf mudhaf ilaihi. Ilahin nasi, ilahi mudhaf, an-nasi mudhaf dan mudhaf ilaihi. Ya. Taib. Min syarril waswasi, syarri mudhaf, al-waswas mudhaf ilaihi. Al-khannas sifat. Taib. Jadi mudhaf ilaih itu termasuk isim yang majrur, termasuk isim yang majrur, yakni isim yang harakat huruf terakhirnya adalah kasrah. Yang harakat huruf terakhirnya adalah apa? Kasrah. Itu namanya mudhafun ilaihi. Nah, tapi kalau dia mabni, mudhaf ilaihnya isim yang mabni, maka dia mabni bisa mabni dengan dhamma atau dengan kasrah atau dengan yang lainnya. Kitabuhu misalnya. Hu adalah mudhaf ilaih juga, tapi dia bukan kasrah, tapi dia dalam apa namanya? Dalam bentuk mabni, ya. Kemudian isim majrur yang kedua, lihat. Apa isim majrur yang kedua? Al-masbuqu biharfi jar. Setiap isim yang didahului oleh huruf jar itu namanya al-masbuq biharfi jar, ya. Isim yang didahului oleh huruf jar termasuk isim yang majrur. Setiap isim yang didahului oleh huruf jar maka dia isim majrur. Maka dia merupakan isim apa? Isim majrur, ya. Al-masbuqu biharfi jar, yang didahului oleh huruf jar. Contoh dalam buku At-tullabu fil fasli. Al-fasli, kenapa dia majrur di sini? Al-fasli. Apakah dia mudhaf ilaih atau karena didahului oleh huruf jar? Karena didahului oleh huruf jar, ya. Jadi isim majrur yang kedua adalah isim yang didahului oleh huruf jar. Sebelum isim tersebut ada huruf jar. Karena pekerjaan huruf jar adalah memajrurkan isim, ya. Huruf jar ada berapa? Ada dalam ajrumiyah kita bahas. Apa? Min, ila, an, ala, fi, alba, al-kaf, lam, apa lagi?
rubba. Kemudian apa lagi? Apalagi huruf-huruf jar. Nah, setiap isim yang didahului oleh huruf-huruf jar itu maka dia merupakan isim majrur. Min misalnya minal jinnati, al jinnati isim majrur. Wan nasi, an nasi isim majrur juga karena dia maktub kepada al jinnah. Ya. Coba lihat, minal jinnati, apa sebab dia majrur? Kata al jinnati. Ada huruf jar karena dia masbuk bi harfi jar, karena dia didahului oleh huruf jar. Kata al jinnati didahului oleh huruf jar, minal jinnati wan nas. Bi rabbi, qul a'udzu bi rabbi. Kenapa majrur rabbi? Karena ada huruf jar, karena dia didahului oleh huruf jar ba, bi rabbi. Ya. Bi rabbi, rabbi adalah isim majrur karena didahului oleh huruf jar ba. Ya. Misalnya min wa ila, misalnya ila. Wa ilallahi turja'ul umur. Wa ilallahi. Kenapa Allahi? Kenapa enggak Allahu atau Allaha? Wa ilallahi. Huruf terakhirnya kasrah. Karena dia masbuk bi harfi jar, karena didahului oleh huruf jar. Wa ilallahi. Allahi isim majrur. Kenapa dia majrur? Didahului oleh huruf jar. Ya. Mana huruf jarnya? Ila. Ya. Misalnya kata Allah Subhanahu wa taala, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami minal masjidi. Al masjidi isim apa dia? Al masjidi isim majrur. Kenapa dia majrur? Karena didahului oleh huruf jar min. Minal masjid al harami itu sifat. Nanti kita bahas juga tentang sifat. Ilal masjidi al aqsa. Ilal masjidi. Kenapa al masjidi? Kenapa kasrah? Kenapa majrur? Karena didahului oleh huruf jar ila. Ya, didahului oleh huruf jar ila. Ya, minal masjidi, al masjidi isim majrur didahului oleh huruf jar min. Ilal masjidil aqsa, ilal masjidi, ya, isim majrur karena didahului oleh huruf jar ila. Apalagi misalnya fi, misalnya apa dalam Quran? Fi. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Wa fis samaa'i. Wa fis samaa'i. Dibaca kasrah itu ada sebabnya. Ada huruf jar fi. Wa fis samaa'i rizqukum. Di langitlah rezeki kalian. Wa ma tu'adun, dan apa yang telah dijanjikan kepada kalian. Ya. Taib wa fis samaa'i. Kenapa dibaca majrur? As-samaa'i masbuk bi harfi jar. Apa huruf jarnya? Fi, masbuk bi harfi jar. Dia didahului oleh huruf jar fi. Wa fis samai, wa fi anfusikum, wa fi anfusi. Si, ini kan huruf terakhirnya sin. Wa fi anfusi. Dia majrur karena didahului oleh huruf jar fi. Ya. Al-ba misalnya apa al-ba? Tadi qul a'udzu bi rabbi. Bi rabbi. Rabbi itu dibaca majrur karena didahului oleh huruf jar ba. Kaf misalnya apa? Yauma yakunun nasu kal farashi. Kenapa majrur dia al farashi? Karena didahului oleh huruf jar kaf, kal farashi. Ya. Kal farashi itu ada sebabnya. Kamu baca marfu ada sebabnya, dibaca mansub ada sebabnya, dibaca majrur juga ada sebabnya. Di sini dibaca majrur kal farashi, kal ihnil manfushi, kal ihni, kal farashi, itu karena dia didahului oleh huruf jar. Apa huruf jarnya? Kaf, ya. Huruf jarnya adalah kaf, ya. Jadi kaidahnya setiap isim yang didahului oleh huruf jar maka dia merupakan isim yang majrur. Contoh di buku misalnya at-tullabu fil fasli. Dibaca apa? Fil fasli. Kenapa dibaca kasrah huruf terakhir? Karena ada huruf jar fi, ya. Jadi isim yang majrur, ada berapa isim yang majrur? 2, yaitu mudhaf ilaihi dan isim yang didahului oleh huruf jar. Isim yang majrur cuma 2. Kalau yang marfu ada berapa isim marfu? Berapa isim yang marfu? 4. Mana ada 4? Tebak-tebakan itu. Isim yang marfu ada 6. Maksud isim yang marfu apa? Isim yang dhamma huruf terakhirnya. Yaitu apa? Apa aja isim yang marfu?
ismu kana, khabar inna, al-fa'il, naibul fa'il, mubtada dan khabar. Nah, isim yang marfu, maksud isim yang marfu, isim yang dibaca huruf terakhirnya ada 6. Yaitu apa? Al-mubtada, 1 al-khabar, 2 ismu kana, 3 khabar inna, 4 fa'il, 5 naibul fa'il, 6. Kemudian al-mansubat, isim-isim yang mansub ada 11. Ismu inna, khabar kana, maf'ul bi, maf'ul fi, maf'ul li ajli, maf'ul ma'a, maf'ul mutlaq, hal, tamyiz, al-mustasna dan al-munada. Baik, isim yang mansub maksudnya adalah isim yang harakat huruf terakhirnya apa? Fathah. Ya, isim mansub maksudnya isim yang huruf terakhirnya adalah fathah. Nah, isim majrur, isim yang huruf terakhirnya kita baca kasrah. Baik. Nah, itu pembahasannya tentang al-majrurat.